Jadi total 1,1 miliar terbayar ya? Terbayar. Dari hasil ritual itu? Dari hasil ritual itu. Nggak ada tumbal sama sekali? Tanya Mbah udah meninggal. Meninggal itu ternyata setelah ada ritual dengan saya. Furniture kita lagi turun omsetnya. Hutang piutang saya yang fantastis sekitar 1,1 M. Sampai suami saya punya wanita lain. Mau lunas enggak hutangnya? Mau. Nanti kalau ketemu bilang minta ini yang banyak, sambil dipegang ini yang banyak. Si Mbah ngeliatin waktu itu ada 6 karung, Mang. Cuman si Mbah ambil 1 saja. Saya buka, kaget. Isinya tuh uang. Nggak kurang, nggak lebih, sesuai nominal yang saya butuhkan, Mang. Ini pesugihan apa ya kalau bisa disebut? Pesugihan Nyi Blorong, Mang. Pesugihan Nyi Blorong? Iya. Di Pantai Selatan? Pantai Selatan. Debus berjalan di kala malam untuk membawa cerita menuju komplek perumahan tempat narasumber berada. Menjemput kisah Mbak Dewi yang penuh dengan luka karena hancurnya usaha yang diakibatkan suaminya. Kisah kelam yang tak bisa terlupakan olehnya akan dibagikan sebagai pembelajaran kehidupan. Halo Mbak Dewi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Mbak, posisinya di mana ya Mbak ya titiknya? ini aku titiknya di depan Gapura, Mbak. Gapura persis di depan Gapura di sini. Oh iya itu ada. Oke, bentar ya Mbak ya. Ada. Ya. Berawal dari tawaran proyek suami yang menjanjikan, modal ratusan juta diminta dengan janji menambah kekayaan. Proyek pun berjalan tanpa ada pemasukan dan kejelasan, yang justru meninggalkan hutang dengan jumlah miliaran. Jadi Mbak, benar nih Mbak ini ngelakuin pesugihan Nyi Blorong karena sakit hati sama suami tuh Mbak. Iya sih Mbak, tapi sebelumnya saya minta izin dulu demi menjaga privasi saya. Boleh nggak pakai masker? Oh boleh. Bentar ya. Ini maaf. Oke, dipakai dulu aja. Makasih. Jadi iya Mbak, benar waktu itu saya ritual di malam Jumat Kliwon dan berhasil untuk membayar utang saya. Tapi untuk lebih detail ceritanya nanti kita bercerita dengan Mang E. Oke, nanti diceritain di studio aja ya bareng Mang E. Usaha mebel yang dijalani kini hancur seketika karena lilitan hutang yang diakibatkan suaminya. Hingga jalan ritual gelap harus ditempuh Mbak Dewi agar bisa melunasi tagihan yang mengikat setiap hari. Namun perjalanan dengan setan selalu berakhir kelam karena ada bayaran mahal yang harus dirinya berikan. Pilunya kisah seorang istri akibat tipu muslihat suami memberikan duka yang begitu dalam pada diri Mbak Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Sobat MM dimanapun Sobat berada. Mudah-mudahan hari ini semua sehat ya. Dan usahanya semua lancar. Amin. Sudah siap di studio Sobat. Ada narasumber yang akan membagikan pengalamannya. Ini kejadian tahun 2007 ya. Namanya Mbak Dewi. Kita kenalan dulu nih. Mbak Dewi apa kabar? Alhamdulillah baik Mang E. Makasih ya sudah mau membagikan pengalamannya kepada penonton Malam Mencekam. Sama-sama. Tahun 2007 waktu itu katanya sempat kaya ya. Harta berlimpah lah begitu ya. Usaha lancar. Tapi tiba-tiba jatuh karena suaminya Mbak
Dewi terkena penipuan atau melakukan penipuan atau terkena penipuan? Jadi suami saya waktu itu bisa dibilang dia dengan teman bisnisnya itu ya sedikit ada penipuan, cuman begitu. Melakukan penipuan. Iya, heeh. Dan akhirnya Mbak Dewi melakukan hal yang tidak terpuji, melakukan pesugihan begitu. Betul. Wah, keren ini ya. Sampai segitunya begitu. Sobat, jangan kemana-mana, kisahnya ini ngeri-ngeri sedap nih. Mbak Dewi harus menggunakan masker ya karena alasan tertentu. Betul. Tentunya merahasiakan sesuatu. Untuk- Jadi masih ingat kejadian yang dulu 2007 ini. Takut orang-orang yang masih ada gitu ya. Iya. Baik, malam mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Dewi. Jadi begini Mang waktu itu di tahun 2006. 2006 itu saya punya bisnis furniture. Dan waktu itu bisnis saya bisa dibilang lagi ya jaya-jayanya gitu. Sempet ngirim keluar kota juga. Dan waktu itu saya memang mencoba peruntungan bisnis furniture itu di kota Jepara. Omset dalam per hari sudah lumayan karena emang di rumah itu kita ada produksi. Omset sebulannya itu kadang kita bisa sampai 200. Pada saat itu ya suami kan hanya bisa dibilang dia ngebantu. Yang dominan ini tuh saya gitu Mang. Jadi kalau misalkan ada relasi baru itu suami hanya ngebantu, semuanya saya. Ini kayu jati ya? Kayu jati betul Mang. Pertengahan 2006 suami sempat ketemu teman lama waktu itu. Teman lama itu mengajak untuk bisnis. Jadi ada peluang bisnis baru di bidang properti waktu itu Mang. Nah memang karena keuangan itu saya yang menghandle, waktu itu ya suami bercerita, ini bakal ada bisnis baru nih, peluangnya bagus banget. Tidak mengiyakan waktu itu, saya sempat berpikir dulu gitu. Nah karena memang pada saat itu ya kita juga di bidang furniture itu lagi bagus. Nanti kalau misalkan ini ya satu yang di lapangan siapa, sedangkan ini juga kita kewalahan lah gitu tuh. Sampai menjelang akhir 2006 waktu itu teman istilahnya tuh teman suami tuh datang lagi untuk hayu ini mumpung ada peluang gitu tuh. Akhirnya suami awal pertama itu dia minta modal 300 juta. Karena saya percaya sama suami emang ya. Oke lah, apalagi demi istilahnya tuh masa depan kita gitu kan, yang ya pengennya kan kita bisa dibilang lebih baik lagi gitu tuh. Aku percaya banget sama suami, saya kasih 300 juta. Terus nggak lama suami minta lagi, minta 500 juta waktu itu. Minta 500 juta karena memang modal saya itu saya bagi untuk furniture juga. Akhirnya nanti dulu lah saya coba cari peluang untuk modal itu gitu kan. Saya coba cari-cari kan tuh Mang modal biar ya suami saya juga yang terjun ke lapangan gitu kan. Akhirnya ya aku dapat lah gitu 500 juta. Ya dengan mudahnya, dengan percayanya saya gitu. Saya kasih 500 juta ke suami saya tanpa saya mengetahui proyek di luar itu seperti apa gitu. Cuman yang saya tahu dari cerita suami dan temannya itu bisnisnya itu kan di bidang properti itu Mang. Misalkan ada
pengurugan, pengaspalan, apa gitu. Itu kita yang menyediakan. Itu hanya sebatas cerita dan memang ada apa ya. Jadi ya laporan lah gitu. Untuk realnya sendiri saya belum pernah tahu, belum pernah terjun ke lapangan gitu. Ini saya saking percayanya saya ke suami. Ya dengan mudahnya gitu kan, dan saya percaya saya menggelontorkan lagi dana sebesar 500 juta. Karena dana tersebut hasil dari pinjaman, otomatis kan tiap bulan itu kita punya kewajiban Bang, untuk membayar. Sebulan, 2 bulan, oke lah kita masih bisa menutupi gitu kan hasil dari usaha furniture gitu yang tengah kami jalani. Setelah 3 bulan tuh apa ya, nggak ada pemasukan dari proyek yang baru itu gitu. Saya menanyakan, ini proyek ini gimana? Karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal itu, bakal tiap bulan kita mendapatkan benefit gitu kan dari proyek baru itu. Nah, ditambah lagi pada saat itu furniture kita lagi turun omsetnya. Nah, furniture kita lagi turun, terusan tiap bulan saya harus punya kewajiban membayar pinjaman kemarin gitu kan. Saya terus mendesak suami, ini belum ada hasilnya, ini gimana? Suami, iya sebentar, sabar, dananya belum turun. Udah gitu, oke lah, saya percaya. Sampai hampir 5 bulan Bang. Bener-bener dari proyek yang baru itu kita tuh ya belum mendapatkan hasil. Sampai akhirnya ini gimana gitu kan. Karena uang yang saya kemarin pakai buat modal tuh ini harus segera dikembalikan. Dan tiap bulan juga saya harus ngangsur. Suami tetap ngasih sabar gitu kan. Oke lah, masih bisa sabar. Saat itu furniture saya tambah turun Bang. Tambah turun banget. Tidak bisa menutupi untuk biaya operasional tiap hari. Hanya satu persatu ya karyawan ya ada yang keluar gitu. Saya berhentikan. Jadi kemarin itu kan banyak permintaan dari luar kota. Sementara kita kan sistemnya drop dulu tuh Bang. Sementara tagihan tuh pada macet. Ya otomatis untuk biaya operasional tuh nggak ketutup. Ditambah lagi modal yang awal yang saya pergunakan itu ada modal dari furniture juga. Ya dari situlah gitu tuh. Sementara dari bisnis yang baru itu tuh tidak ada kejelasan. Dari situ saya coba mempertanyakan lagi masalah proyek yang baru, belum ada hasil. Tetap aja ya suami memberikan istilahnya tuh sabar gitu. Sampai akhir tahun 2006 itu aku mendengar selentingan kabar kalau ternyata suami saya punya wanita lain. Mulai selingkuh. Tapi aku nggak percaya begitu aja. Saya coba menanyakan ke suami, apa benar gitu kan? Ya suami bilang itu hanya fitnah gitu kan. Ya udah aku percaya. Cuman ya ini permasalahannya, saya bilang ini gimana nih? Kok belum ada hasilnya? Sementara kita dituntut untuk tiap bulannya harus ada. Nah, sementara kan aku yang dominan, aku yang nyari utang atas nama aku, otomatis orang juga ngejarnya ke aku, Mang. Nah, dari situlah aku tuh udah mulai gelisah. Aduh, ini gimana? Karena memang furniture udah bener-bener nggak bisa kita harapkan lagi. Udah macet itu tuh, Mang. Suatu hari aku mengetahui sendiri. Ternyata suami emang punya wanita lain. Asumsi saya jadi uang yang kemarin saya keluarkan itu otomatis
ada yang lari ke sana. Apa ya Mang perasaanku tuh? Dibilang sakit hati ya, sakit hati banget. Karena memang saya udah totalitas gitu tuh ke suami saya. Saya udah totalitas, saya percaya. Bahkan istilahnya tuh apa yang saya punya selama ini tuh, ya saya berikan lah gitu. Sampai akhirnya istilahnya dari tiap hari, tiap minggu, tiap bulan untuk menutupi itu, apa yang sudah kita miliki satu persatu kita jual, Mang. Bisa dibilang saya sudah, aduh ini gimana lagi ini. Ditambah suami jarang pulang, Mang. Ini gimana, bisnisnya gimana? Aku coba telusuri, Mang. Karena waktu itu kan di Jawa Barat ya. Saya telusurin, Mang. Ternyata memang proyeknya itu bisa dibilang proyek fiktif. Saat itu aku ngerasa apa ya, tambah down banget. Karena memang untuk kedepannya ini gimana, masalah hutang. Usaha furniture udah bangkrut. Ini yang saya harapin, ternyata proyeknya fiktif. Dari situ Mang saya itu ngerasa saya dibohongin sama suami yang selama ini saya percayain. Saya percaya banget sama suami. Ternyata suami ya seperti itu ke saya gitu. Suami udah jarang pulang, komunikasi juga kita udah agak susah gitu kan. Sementara aku dapat pressure, tekanan dari sana sini yang harus segera, ini kapan gitu, ini kapan bayar hutangnya. Sementara saya sendiri saya nggak, udah minus. Saya bingung gitu kan. Yang tadinya keluarga istilahnya tuh mendengar cerita bisnis saya di Jepara itu bagus, yang sampai pada habis istilahnya tuh keluarga udah, ya keluarga juga nggak bisa bantu gitu. Saya mau pulang ke rumah tuh takut, Mang. Karena tiap hari orang datang ke rumah. Sementara saya udah nggak punya apa-apa waktu itu. Tiap hari tuh saya berangkat tuh posisi gelap, Mang. Posisi gelap saya berangkat, pulang pun dalam posisi gelap. Dan saya keluar dari rumah pun itu memang apa ya? Karena memang saya takut di rumah sendirian. Gitu. Sementara suami kan udah nggak pulang. Belum punya anak waktu itu? Kalau dengan suami itu nggak punya anak. Udah gitu, pas berarti awal 2007 lah. 2007 saya main ke sana kemari gitu. Akhirnya nggak sengaja saya ketemu teman lama. Sebut saja waktu itu namanya Mbak Pepi. Sedikit kaget melihat perubahan saya gitu, karena beliau tahu lah gitu saya punya bisnis yang lumayan tadinya tuh. Akhirnya Mbak Pepi nanya, ya kok bisa seperti ini gitu, aneh gitu kan. Aku bercerita tentang keadaan saya saat ini, terus ya saya bercerita tentang kehidupan rumah tangga saya yang lagi tidak baik-baik saja. Dan ya akhirnya saya bercerita juga tentang masalah hutang piutang saya yang terus membengkak, yang nominalnya bisa dikatakan udah fantastis, sekitar 1,1 M. Teman saya kaget segitu banyaknya. Sementara yang teman saya tahu tuh ya usahanya saya dulu lumayan gitu. Intinya saya pengen berusaha bisa lunas, tapi bingung dengan caranya. Saya harus gimana, ini mau usaha lagi pun saya udah gak punya modal. Akhirnya Mbak Pepi itu mau gak utangnya lunas, menanyakan seperti itu, Mang. Saya bilang mau, tapi gimana caranya? Ya udah, kalau kamu mau ikut saya. Kemana? Ya nanti saya ajak ketemu dengan seseorang. Saya buat janji, karena memang katanya kan di suatu tempat yang jauh lah misalnya tuh. Saya bingung nanti kita naik apa nih ke sana gitu, karena memang untuk kendaraan saya sudah tidak memungkinkan.
Kayaknya udah kita naik umum aja nggak apa-apa. Berarti selang berapa harinya janjian tuh sama Mbak Pepi. Ketemu lagi, kita ke sana dengan naik umum yang bisa dikatakan perjalanannya itu lumayan ya jauh gitu, 1 jam lebih lah. Begitu sampai di lokasi rumah yang kita tuju, itu aku sedikit kaget, karena memang rumahnya itu jauh dari pemukiman, rada jauh, dan di situ juga banyak pohon-pohon bambu gitu kan. Terus begitu mau masuk pekarangan aja tuh di pagar lah, di depan pagar tuh saya udah ngerasain hawanya tuh beda. Saya tanya, ini rumah siapa? Ya ini rumah yang kita tuju, yang bakalan bisa nolongin kamu, kata Pepi. Akhirnya ya kita masuk ke pekarangan, kan emang itu kan rumahnya itu kayak rumah kuno gitu tuh Bang. Kayak rumah zaman dulu lah. Begitu pintu dibuka, itu hawanya tuh udah beda banget. Ditambah lagi suasana di dalamnya itu banyak ya benda-benda kuno gitu, kayak keris, kayak klenik-klenik gitulah. Terus di situ aku melihat ada kayak apa ya, kayak sajen gitu. Saya masuk, duduk juga hawanya tuh takut, merinding gitu. Hawanya tuh merinding. Nah pas begitu sosok Mbah, kalau teman saya bilang tuh Mbah, karena emang satu dia sudah tua, terus kayak make apa ya, ininya tuh kayak make topi apa gitu. Saya dikenalin, ini Mbah katanya gitu. Aku ditanya, ada masalah apa kesini? Tadinya tuh teman saya dulu tuh yang menyambungkan ceritanya. Ini setelah teman saya cerita dan saya bilang saya punya masalah hutang piutang. Akhirnya si Mbah bilang, utangmu berapa? Aku sebutin, utangku lumayan banyak Mbah, dan saya udah bingung cara melunasinya. Berapa nominalnya? 1,1. 1,1 kata Mbah, kecil, bisa lunas. Dengan cara apa Mbah? Sedangkan saya tidak punya usaha. Nah dari situlah Mbah menjelaskan, mau lunas enggak hutangnya? Mau. Ya sudah, kalau mau ya ikutin saran saya. Pada saat itu saya tidak berpikiran yang itu nanti caranya seperti apa gitu, enggak. Nah terus Mbah cerita, ngasih tahu gitu kan, kalau emang udah bener-bener pengen lunas, udah nekat, siap nggak dengan nanti kita ada ritual. Ritualnya seperti apa Mbah? Ya nanti ada ritualnya, terus ada sajen yang harus disediakan. Saat itu saya bertanya, sajennya dalam bentuk apa Mbah? Ya Mbak bilang ada kepala kerbau, ada kayak bunga setaman gitu, pokoknya apa nanti ada disiapin juga kayak air kopi apa gitu. Saat itu aduh bingung dengan menyiapkan kepala kerbaunya gitu. Nah Mbak bilang bisa, kalau misalkan repot dengan menyiapkan untuk sajennya, tahu beres. Yang penting bisa tidak nyiapin dananya untuk buat beli sajen itu. Karena saking saya punya pikirannya gimana caranya hutang saya lunas, Bang. Saya udah nggak berpikiran, pokoknya saya lunas gitu hutang saya tuh, biar saya tenang gitu kan. Nah terus Mbah nyebutin gitu, ada nominalnya kisaran 4 juta untuk nyiapin beli sajennya. Aku langsung nyanggupin Bang, bisa. Oke kalau misalkan udah deal, nanti saya kasih
amalan, kasih bacaan yang nanti untuk ritual, suruh diapalin gitu. Ya sudah, saya apalin tuh. Nah nanti kita ketemu lagi di malam Jumat Kliwon, Mang. Nah selesai dari Mbak itu kita pulang, Mang. Mau nyoba nih topinya. Kayaknya enak nih, cocok, nyaman. 3 hari kemudian itu kebetulan tuh Jumat Kliwon. Saya sama temen udah janjian nih sama Mbak Pepi nih di hari Kamis. Karena kita harus nyampe di sana itu jam 12. Berangkatlah kita tuh berdua. Nah pada saat itu, waktu itu saya ada komunikasi gitu kan dengan suami. Saya sempat ngomong, ngasih tahu ke suami, saya mau berangkat ke sini. Walaupun saya sudah suami jarang pulang gitu kan. Saya ngomong, saya mau, ya bisa dibilang saya mau ke arah sana. Kata saya tuh, saya mau mencoba. Suami tahu gitu bahwa ritual yang saya lakukan itu bisa dibilang udah keluar dari jalur gitu. Tapi suami diam aja, dia nggak komen, nggak apa, karena memang suami udah nggak mau tahu. Cuman dari berangkat aja tuh hawanya tuh udah beda di perjalanan tuh. Kita punya niat mau ke sana tuh udah beda. Sekitar jam 11-an lah kita nyampe di rumah Simbah. Sajen juga udah disiapin gitu kan, ada bunga setaman apa. Nah kebetulan kan saya harus dimandikan dulu tuh, Mang. Harus disucikan dulu lah. Bener-bener yang saya mandi kembang, dari kuku-kuku juga, Mang. Itu dibersihin, Mang. Terus diasepin pakai kemenyan gitu tuh. Saya dimandikan sembari istilahnya tuh terus disuruh ngapalin yang dikasih kemarin. Apal apa belum, saya bilang iya udah apal gitu. Nanti kalau ritual malam itu di sana jangan sampai menyebut asma Allah. Aku udah nggak mikir yang ini, intinya cuman hutangku pengen lunas. Walaupun dikasih tahu gitu, saya tahu ini udah salah jalur, tapi saya udah nggak mikir ke sana. Yang penting saya gimana caranya tuh, Mang, hutang saya bisa lunas. Karena memang udah nggak kuat dengan tekanan tiap hari saya didatengin gitu, sementara suami juga ya nggak tanggung jawab. Saya sudah yang posisi bener-bener yang sendiri gitu tuh. Sampai kita nunggu waktu jam 11 malam. Jam 11 malam itu kan kita berangkat tuh, Mang. Ya, berangkat, perjalanan ke sana tuh lumayan, kalau jarak tempuh jalan kaki itu lumayan, ada kurang lebih antar 1 jam juga, jauh dari tempat simbahnya itu. Keluar dari rumah Simbah dengan bawa sesajen yang nanti ditaruh di lokasi ritual. Selama perjalanan tuh saya melihat penampakan, ada yang kayak genderuwo gitu, ada yang kayak poci gitu. Di situ kan jalan setapak tuh, Mang. Jalan setapak yang dimana kanan itu jurang, kiri itu sungai, Mang. Pokoknya di daerah pantai selatan gitu. Di jalan tuh kayak yang berseliweran berbagai macam bangsa-bangsa gitu tuh, Mang. Saya tuh ngerasa takut lah. Nah terus begitu udah sampai lokasi, di lokasi ritual juga itu pohon bambu yang rindang banget, pepohonan yang menjulang tinggi gitu kan. Dan memang ya bisa dibilang di situ di hutan lah, kayak hutan gitu tuh, Mang. Mbah itu nyiapin sajanya lah di situ. Digelar tikernya tuh tiker pandan, Mang. Itu buat duduknya saya gitu kan.
Nah terus si Mbah bilang pada saat itu, nanti kalau belum dijemput jangan pulang. Pas mau jam 12 lah, si Mbah itu pulang. Saya ditinggal sendirian Mang di situ. Sambil terus saya baca amalan yang dikasih si Mbah. Pada saat itu cuacanya tuh lagi sedikit hujan ya, habis hujan lah gitu tuh. Di 1 jam pertama bisa dibilang saya masih walaupun dalam ketakutan gitu Mang. Dalam ketakutan tuh tapi masih bisa saya kuasain ketakutan saya. Terus di 1 jam kedua saya tiba-tiba tuh lupa sama bacaan yang dikasih si Mbah itu Mang. Tiba-tiba tuh begitu saya lupa bacaan yang dikasih itu angin Mang. Angin gede tiba-tiba datang, wus. Saya kaget, refleks. Saya baca Asma Allah. Dari situ Mang, tambah yang anginnya luar biasa banget, tambah kenceng yang pohon bambu tuh kayak yang ini banget. Nah terus tambah saya refleks juga baca Asma Allah, itu apa Mang? Itu datang sosok makhluk saat itu bertanduk, matanya merah, tinggi gede, terus bertaring. Nah, satu makhluk itu, kedua datang makhluk yang berbadan ular. Tapi mereka datang tuh dalam kondisi yang marah. Udah mana matanya merah, ininya mulutnya menyeringai yang ini banget gitu kan. Waktu itu saya ketakutan banget Mang. Saya takut banget karena kayak mau makan saya itu tuh Mang. Tambah saya kebingungan, malah saya ngucap Asma Allah terus-terusan. Itu tambah yang suasana itu tuh angin tuh kayak muter. Angin itu kayak yang mau ngiket badan saya Mang. Saya mikirnya gini, kalau saya pulang, saya bingung. Tengah malam, posisi gelap, sedangkan medan jalannya itu setapak, di mana yang kanan jurang, kiri sungai gede. Kalau saya salah melangkah, selesai hidup saya. Tahu-tahu nih Mang, saya sudah di rumah Simbah. Posisi baru sadar dari pingsan Mang. Dibangunin pas begitu saya sadar saya di mana, ya ada di rumah Simbah. Sama Simbah ya dikasih minum, apa udah bisa diajak ngobrol nih Mang saya itu. Simbah nanya, masih mau lanjut enggak? Saking saya tuh pengen lunas hutang Mang. Gimana caranya saya pengen lunas hutang? Saya lanjut, saya nggak berpikir panjang. Lanjut, Mbah kata saya. Nah ya sudah, kalau lanjut karena ritual yang pertama itu gagal, berarti kita nanti ada ritual yang kedua. Tetap aja dengan istilahnya dengan kita nyiapin sajen. Gak apa-apa, saya tetap akan usahain. Karena memang saking saya pengen lunas hutang yang begitu banyak menurut saya saat itu, di posisi yang lagi bangkrut, lagi hancur. Akhirnya gak apa-apa Mbah, kita pulang dulu tuh Mang. Pulang dulu, kita menunggu ritual kedua waktu itu di Jumat Pon. Selang 2 minggu Mang, 2 minggu saya melakukan ritual kedua. Saya datang lagi ke situ. Nah udah istilahnya disiapin lagi, dan Mbah nekenin ini jangan sampai gagal ya ritual kedua ini. Kalau misalkan gagal, selesai. Nah, maksud selesainya saya nggak tahu gitu Mang ya. Mbah bilang selesai. Ini jangan sampai gagal. Di ritual kedua malam itu
dengan tekad yang bulat lah gitu. Lunas hutang gitu aja. Seperti biasa jam 11 malam kita mulai berangkat ke tempat ritual. Mbah bilang lagi jangan sampai gagal ya. Dan dikasih arahan lagi, nanti kalau ketemu pokoknya tunjukin, karena memang saya sudah dibekelin uang memang di jaket saya itu, waktu saya pakai jaket kan. Nanti kalau ketemu bilang minta ini yang banyak, sambil dipegang ini yang banyak. 11:30, benar udah siap? Iya Mbah, saya udah siap. Pada saat itu memang saya sudah tidak mikir apapun, yang dipikirkan saya cuman gimana caranya saya bisa lunasin hutang saya. Jam 12 saya ditinggal, saya terus baca amalan yang dikasih Mbah. Nah di 1 jam pertama itu saya mendengar kayak di situ suasananya tuh rame, Mang. Jadi kayak pasar. Padahal di situ kan hutan lah. Tapi kok tiba-tiba saya mendengar suara gamelan. Terus suara orang kayak lalu lalang rame, orang ngobrol gitu. Cuman ya saya takut juga awalnya. Ini kenapa jadi rame? Ada suara gamelan. Di 1 jam kedua, nah gak lama tuh angin datang, Bang. Angin datang dulu. Udah gitu gak lama saya mendengar kereta kencana. Kereta kencana, bunyi suara kuda gitu. Nah begitu saya mendengar itu, ya datanglah tuh sosok yang pernah saya temuin di ritual yang pertama. Yang pertama yaitu yang bertanduk datang lagi. Terus yang berbadan ular juga datang lagi. Nah di situ yang berbadan ular tuh dia pakai mahkota, Mang. Mahkota ada bunga-bunganya gitu. Tapi kali ini, Mang, mereka datang itu tuh tidak menyeramkan. Tidak seperti yang ritual pertama. Apa ya, mereka tuh kayak tersenyum lah ngelihat saya tuh, Mang. Nah ini saya langsung ya saya ngeluarin uang gitu kan. Saya mau ini yang banyak, mau ini yang banyak, cuman itu aja, Mang. Saya sambil ngeluarin uang, tangan sambil megang uang tuh, saya mau ini yang banyak. Habis saya ngomong gitu, hening, Mang. Kayak yang angin tiba-tiba hilang. Terus yang tadinya saya mendengar kayak pasar itu sepi, pokoknya sepi banget, Mang. Yang berbadan ular itu bilang, di sini kamu nggak ada rezekinya, Mang. Di sini kamu nggak ada rezekinya. Saya bingung. Di sini nggak ada rezekinya gitu kan. Yang berbadan ular itu dia senyum gitu kan. Kurang lebih 30 menitan lah. Dia senyum menatap saya, hilang, Mang. Nah setelah hilangnya itu, Mang, badan saya tuh enteng banget. Yang tadinya ada perasaan takut, yang merinding kenceng, pokoknya tiba-tiba tuh badan tuh enteng, kayak pikiran juga kayak nggak punya beban. Saya sambil nunggu dijemput itu tuh, ya terus saya baca yang amalan yang itu, terus saya baca. Cuman ya itu, yang tadinya saya punya rasa takut, saya merinding, tiba-tiba tuh hilang semua. Hampir subuh saya dijemput tuh, udah selesai katanya gitu. Saya kembali ke rumah Simbah. Udah saya duduk, saya disuruh minum dulu, udah. Nah terus Simbah tuh ngajak saya ke ruangan khusus. Saya dikasih tahu,
nih kamu udah berhasil. Bingung Mang, katanya berhasil. Sedangkan pada saat di tempat ritual, saya mendengar kamu gak ada rezekinya di sini. Simbah ngeliatin waktu itu ada 6 karung Mang. Nah saya nggak tahu tuh di karung itu isinya apa, saya nggak tahu. Cuman Simbah ambil 1 saja. Ya ini hasil dari ritual yang kamu jalani semalam. Nah saat itu aku sedikit kebingungan, tapi yang campur apa ya? Ya bisa dibilang karena saya pengen ngeluarin utang. Akhirnya saya manut dengan omongan Simbah, saya ambillah 1 karung. Saya pulang tuh. Saya pulang, terus sampai di rumah, saya buka, kaget Mang. Isinya tuh uang. Ini uang asli bukan gitu, sampai saya tuh nggak percaya. Tak ambil, tak pegang, benar ini uang asli bisa saya pegang. Saat itu tuh aku yang seneng banget, karena ya saya bakal bisa ngelunasin nih utang saya nih. Saya bakal bisa menyelesaikan masalah saya yang selama ini membuat saya udah bingung gitu, udah buntu banget. Itu gepokan ya? Gepokan Mang, bentuknya gepokan. Jadi kayak uang dari bank bentuknya tuh Mang, gepokan. Nah begitu saya hitung uangnya tuh pas, herannya tuh nggak kurang nggak lebih, sesuai nominal yang saya butuhkan Mang. Saya bayarin tuh utang satu persatu selama 1 minggu. Saya nyelesain utang-utang saya, dan bener-bener yang tidak lebih tidak kurang, dan nggak ada yang saya makan 1 peser pun dari uang yang saya dapat. Dan saya kasih tahu ke suami, saya sudah bisa menyelesaikan hutang saya. Saat itu ya memang kemarin kan sempat udah ada konflik sama suami Mang ya. Ya suami sih pengennya nggak mau pisah Mang dengan saya tuh. Cuman saya udah nggak mau, saya udah capek, saya pengennya pisah. Karena percuma dilanjutin juga, bakal saya nanti yang capek terus cari uang. Sementara dia enak-enakan. Saya minta pisah dari suami. Dan istilahnya saya terserah lah, kamu mau kemana, saya udah nggak peduli. Saya mau fokus sama hidup saya. Saat ini saya sudah nggak punya hutang, saya udah ngelunasin hutang saya. Kamu juga tenang, nggak ngerasa dikejar-kejar lagi, karena otomatis kemarin kamu jadi suami saya. Pada saat orang datang nemuin saya, ya pastinya nyari kamu sebagai suami. Nah dari situ tuh Mang, saya sedikit bisa dibilang saya ngerasa seneng banget Mang. Kurang lebih 2 bulan Mang saya 2 bulan, karena hidup itu terus berjalan, saya nggak punya usaha, pikiran saya kesana lagi Mang, ke Mbah lagi. Jadi pada saat saya berpikiran saya mau ke Mbah nih, tujuannya apa? Saya pengen minta modal biar saya bisa usaha lagi. Akhirnya saya ya ke Mbah lagi datang ke sana. Cuman saya karena sudah tahu gitu kan, Pepi nggak bisa nganter saya sendirian. Ternyata begitu sampai di rumah Mbah itu nggak ada. Saya tanyalah ke tetangga lah, istilah saya cari gitu, walaupun itu jauh saya cari informasi. Kok rumah itu kosong? Saya tanya ke salah satu bisa dibilang masih kerabatnya Mbah.
katanya Mbah udah meninggal. Ya saya sempat kaget gitu Mang, karena Mbah udah meninggal katanya gitu. Nah saya sempat punya asumsi sendiri, Mbah tuh meninggal kapan gitu kan. Meninggal itu ternyata setelah ada ritual dengan saya. Udah dari situ saya pulang tuh Mang, karena saya di pikiran saya tuh Mbah meninggal setelah ritual sama saya. Yang saya takutin, nanti saya ada dampaknya enggak? Pada saat itu saya mencari ahli spiritual, ketemu dengan spiritual, sebut saja namanya Mas Hadi. Saya bercerita tuh Mang ke Mas Hadi apa yang pernah saya alamin. Mas Hadi bilang bahwa ya kamu bersyukur gitu kan. Kamu bersyukur karena apa? Tidak ngambil semua hasil ritual itu yang isinya itu 6 karung itu. Nah, terus kalau Mbah sampai meninggal itu memang karena bisa dibilang Mbah itu tuh serakah. Saya tuh ngerasa langsung saya kayak yang saya merasa bersalah, saya merasa berdosa, saya menyesal gitu. Emang apa yang saya lakukan kemarin itu benar-benar udah di luar jalur. Akhirnya ya saya nangis di depan Mas Hadi. Saya nangis. Saya mengakui kesalahan saya. Saya istilahnya tuh, ya Allah, apa yang saya lakukan ini memang dosa besar banget. Ya akhirnya Mas Hadi ya masih istilahnya tuh ngasih tahu, udah ya kamu masih beruntung, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertobat lah istilahnya tuh. Selesai saya pulang dari Mas Hadi, saya bener-bener saya drop Mang. Kesehatan tuh drop. Saya sakit Mang. Sakit tuh yang tiba-tiba langsung lumpuh Mang. Lumpuh dan secara medis ya kayak saya kena stroke juga. Saya tiap hari semakin drop sampai yang istilahnya tuh udah kurus badan tuh. Nah saat itu kan karena saya memang bisa dibilang sendirilah. Pada saat saya sakit tuh Mang, saya ada ya bisa dibilang kerabat lah, sebut saja namanya Neng Mang. Jadi selama hampir berapa tahun tuh saya diurus Neng Mang. Saya badan tuh tinggal kayak tulang aja, udah kurus banget. Nah saat itu emang saya sudah sangat menyesali semua perbuatan saya Mang. Sedih banget gitu, kemarin udah salah jalan. Selama hampir 2-3 tahun lah, saya bener-bener kayak yang mayat hidup Mang. Yang pada saat itu keluarga juga bingung kan, ya tiba-tiba saya drop begini. Nah, akhirnya setelah dalam kondisi saya sakit, saya istilahnya terus saya bisa dibilang saya memperbaiki diri, saya bertobat, saya minta ampunan sama Allah Mang ya. Perlahan Mang. Perlahan saya mulai sehat pelan-pelan. Alhamdulillah ya Allah masih ngasih kesempatan saya untuk bisa memperbaiki diri, masih ngasih kesempatan saya umur panjang. Alhamdulillah sampai ya sekarang saya bisa menjalani hidup normal lagi Mang, sampai bisa sehat lagi gitu. Saat ini saya pengen hidup normal gitu Mang. Saya pengen hidup normal, saya pengen punya uang pun saya memang harus bekerja. Karena memang kita punya uang dengan cara instan itu kan ya efeknya itu ya luar biasa banget. Ya beruntung saya sampai ya masih nggak, istilahnya saya nggak sampai saya yang ikut meninggal. Ya alhamdulillah Bang, saya sekarang saya bisa menjalani kehidupan dengan normal. Saya lagi pelan-pelan saya juga lagi membangun bisnis saya yang baru dan kehidupan yang baru. Seperti itu Bang.
Jadi total 1,1 miliar terbayar ya? Alhamdulillah Mang, terbayar Dari hasil ritual itu? dari hasil ritual itu. Nggak ada tumbal sama sekali? Ya itu, karena keserakahan dari Simbah, akhirnya ya yang berdampak Mbah. Jadi mbahnya yang kena ya? Mbahnya yang kena. Jadi tumbal. Iya, pada saat itu kalau misalkan Mbah menyerahkan itu ke saya semua, ya mungkin saya mah yang jadi tumbal. Kan untungnya Nggak ya diambil itu. semua ya? Iya, nggak diambil semua. Seperti itu, Mang. Jadi dapatnya itu pas ya? 1,1. Pas 1,1, nggak kurang, nggak lebih, dan memang nggak ada yang saya makan sepeser pun. Itu bener-bener pure buat bayar utang semua, Bang. Nggak ada yang masuk ke badan saya. Apa mungkin karena itu ya? Wallahu alam. Wallahu alam sih, Bang. Oke, tapi sempat sakit ya? Iya, sempat sakit, Bang. Sembuhnya Secara gimana medis itu? Ya sembuhnya saya sendiri wallahu alam ya. Secara medis saya berobat, sembari ya memang ini keajaiban dari Allah. Saya bisa sembuh. 3 tahun ya? 3 tahun, Bang. 3 tahun udah kayak mayat hidup saya. Oke. Tapi sekarang sudah mulai bangkit kembali. Alhamdulillah pelan-pelan, Bang. Saya lagi menata hidup saya lagi, menata bisnis saya yang baru lagi, Bang. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini pesugihan apa ya kalau bisa disebut? Pesugihan Nyi Blorong, Bang. Pesugihan Nyi Blorong Iya, di Pantai Selatan. Pantai Selatan. Oke. Dan saran buat mereka yang masih mau melakukan pesugihan. Kalau saran saya, jangan deh. Karena bentuk pesugihan apapun itu pasti akan berdampak ke diri kita sendiri. Kalau enggak ke keluarga kita nantinya. Jadi ya kalau memang pengen kaya, pengen banyak uang, ya memang kita harus benar-benar kerja, real kerja. Hidup pernah menekan Mbak Dewi tanpa ampun karena hutang, kehilangan, dan harapan yang habis. Hingga akhirnya ia rasa satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan hanyalah jalan gelap pesugihan. Dan benar saja, ritual itu menjawab segala harapan Mbak Dewi. Namun yang datang setelahnya bukan lagi ketenangan, melainkan rasa sakit yang perlahan menahan. Hingga akhirnya ia tersadar bahwa yang instan selalu meninggalkan luka. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang, cuma dengan Rp10.000 per bulan loh. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.